Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Yana di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. IPA itu asyik. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang usaha. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya di pelajaran IPA kelas 8 ada materi yang bernama usaha, energi, dan pesawat sederhana. Di sini ada salah satu kalimat dari hukum kekekalan energi, yaitu energi itu bersifat kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu adalah salah satu kalimat dari hukum kekekalan energi. Nah, pada hari ini kita akan bahas dulu tentang usaha. Sebelum kita membahas lebih panjang, kita akan baca dulu apa kompetensi dasar pada bab pelajaran ini. Yang pertama adalah memahami konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka. Yang kedua adalah menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan masuk ke bab usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda dapat bergerak dan mengalami perpindahan posisi. Atau gaya yang dikenakan pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah kedudukannya atau berpindah posisinya. Gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan. Sehingga jika gaya tersebut menyebabkan perpindahan kedudukan suatu benda, maka bisa dikatakan sebagai usaha. Tapi jika tidak terjadi perpindahan tempat, maka tidak bisa disebut sebagai usaha. Nah, kita bisa perhatikan gambar di samping ini ya, bahwasanya ada dua buah benda, kemudian satu buah benda yang berwarna biru itu ditarik oleh gaya bernama F, dan dia mempunyai jaraknya adalah S. Maka ketika benda itu bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, maka itu disebut sebagai usaha. Kita lanjut ya. Contoh, jika kita mendorong tembok, apa yang terjadi? Kalian coba dorong tembok, dan apa yang terjadi pada tembok tersebut? Diam, tembok itu akan tetap diam ya, tidak akan bergerak kemana-mana. Apakah itu disebut sebagai dia melakukan sebuah usaha? Nah, coba kita bandingkan antara dua gambar di samping ini. Yang satu adalah mendorong tembok, yang satu adalah mendorong mobil. Manakah dari kedua peristiwa itu yang disebut usaha? Yang menyebabkan sebuah benda berpindah tempat. Oke, ya betul sekali. Yang betul adalah yang mendorong mobil. Karena ketika kita mendorong mobil, kita sedang memberikan gaya dorongan sehingga mobil itu bisa berpindah tempat walaupun hanya berapa sentimeter saja. Usaha termasuk besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai, tapi dia tidak mempunyai arah. Satuan usaha sama dengan satuan energi, yaitu joule, atau disingkat dengan huruf J besar. Di mana 1 joule sama dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Di sini 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Sedangkan 1 megajoule atau mJ sama dengan 10.000 joule. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih rumus usaha itu. Ya,
Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Di mana keterangannya W sama dengan usaha dengan satuan Joule atau Nm, Newton meter. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton. Kemudian S adalah jarak perpindahan benda atau M. Ingat ya, ketika menulis sebuah rumus fisika, maka ketika dia huruf besar, tuliskan dengan huruf besar. Ketika dia huruf kecil, maka tuliskan dengan huruf kecil. Jangan nanti kebolak-balik, karena banyak sekali di simbol fisika itu ada huruf yang besar, ada huruf yang kecil, itu artinya berbeda. Kita lihat contoh soal usaha ya. Sebuah meja didorong dengan sebuah gaya sebesar 200 Newton. Benda bergeser sejauh 2,5 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan? Coba, ada yang bisa mengerjakan soal ini? Oke, kita penyelesaian ya. Kita berikan contohnya penyelesaiannya. Diketahui F sama dengan 200 Newton. Kemudian S sama dengan 2,5 meter. Ditanya W atau usahanya berapa Joule. Maka jawabnya adalah W sama dengan F kali S. Sama dengan 200 kali 2,5 sama dengan 500 Joule. Jadi usaha yang dilakukan untuk memindahkan meja sebesar 500 Joule. Nah, ketika ini yang ditanya adalah usaha, maka rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Lalu bagaimana ketika ditanyakan F atau S-nya? Maka gunakan segitiga. Segitiga yang isinya ada 3 huruf itu. W berada di posisi atas, sedangkan F di sebelah kanan, S di sebelah kiri. Maka ketika kita mencari F, rumusnya menjadi W per S. Ketika kita mencari S, rumusnya adalah W per F. Begitu ya, jangan sampai terbalik. Dan jangan lupa ketika mengerjakan soal, lakukan dengan langkah pengerjaannya dan jangan lupa dengan satuannya. Oke, sekarang kita akan latihan soal. Di sini Ustazah punya 4 soal. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing dengan langkah kerjanya masing-masing. Soal nomor 1 dan 2, silakan dilihat dulu. Nanti bisa di-capture, ya, soalnya bisa di-capture biar nanti bisa dilihat dengan lama. Kemudian soal yang ketiga dan keempat. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung japri atau tulis di kolom komentar. Nanti bisa ditanyakan kepada Ustazah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga semuanya jelas. Jangan lupa untuk selalu berusaha, karena usaha itu sama dengan gaya dikalikan dengan berpindahnya jarak. Nah, sama seperti ketika kalian berada di hidup ini ya, kalau kalian tidak mau berubah, tidak mau bergaya, tidak mau melakukan sesuatu gaya atau melakukan sesuatu aktivitas untuk merubah sesuatu, maka tidak akan ada yang berubah. Karena kalau firman Allah dalam Quran ya disampaikan bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Sama seperti usaha. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.